Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa di mana waktu di rumah lebih banyak, mari kita manfaatkan waktu ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya, berdoa serta menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kita. Sudah saatnya kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah kita. Bagi saudara yang selama ini selalu mengandalkan doa dari pendeta atau pelayan Tuhan di gereja, mari belajar untuk memimpin doa dalam keluarga di rumah. Jangan takut salah mengucapkan kata-kata dalam doa. Yang penting kita jujur dan tulus serta beriman dalam doa-doa yang kita naikkan. Saudara juga dapat mengajak anggota-anggota keluarga di rumah saudara untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini, Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ini berbicara tentang akan terjadinya ketimpangan ekonomi dan krisis ekonomi pada akhir zaman. Kebutuhan hidup mendasar akan berkurang produksinya dan nilai uang akan menjadi turun secara drastis. Kekeringan akan melanda bumi dan menyebabkan berkurangnya hasil panen, sehingga memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang dibarengi juga dengan turunnya nilai mata uang. Secupak gandum itu banyaknya sekitar ukuran segenggam tangan orang dewasa. Dan 1 dinar dalam konteks ayat ini berarti adalah upah kerja dalam sehari. Jadi segenggam gandum nilainya sama dengan upah kerja 1 hari. Hal ini berbicara bahwa betapa mahalnya harga-harga kebutuhan pokok pada akhir zaman. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-11 Tuhan Yesus berkata, "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Perhatikan dalam ayat ini saudara, disebutkan tentang gempa bumi yang dahsyat. Kemudian ada penyakit sampar, yang sebenarnya dalam bahasa aslinya disebutkan dengan wabah penyakit. Dan kemudian akan ada kelaparan, dan selanjutnya akan ada peristiwa dan tanda-tanda dahsyat dan yang mengejutkan di langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar nubuatan akhir zaman, jangan kita menjadi takut. Sebab itu bukanlah tujuan Tuhan ketika Ia memberitahukan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Pemberitahuan dari Tuhan ini bertujuan agar kita waspada dan tidak takut dengan apapun situasi yang terjadi, tetapi senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dan terus giat dan menyala-nyala bagi Tuhan. Markus 13 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa semuanya itu barulah permulaan sebelum zaman baru. Akan ada zaman yang baru di bumi ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, dan seharusnya mendorong kita untuk lebih lagi siap menghadapi semua peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita semua tidak ada yang mengetahui kapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bukan soal kapan Tuhan datang yang harus kita tahu, tapi yang terpenting dalam hidup kita adalah agar kita selalu berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kita, dan senantiasa hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saling menguatkan
dan menolong satu sama lain, saling mendoakan dan menopang dalam iman. Firman Tuhan berkata, "Jangan kamu takut dan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya." Kesudahan segala sesuatu berarti kebersamaan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, jangan kita takut dan jangan gelisah. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kehidupan yang kekal sudah menanti saudara dan saya ketika semuanya telah berakhir. Sekali lagi saudara, firman Tuhan berkata, jangan takut dan jangan gelisah hatimu, karena Tuhan Yesus beserta dengan saudara dan saya sampai kepada akhir zaman dan sampai kepada kekekalan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah memberitahukan kepada kami mengenai apa yang akan terjadi, supaya kami berjaga-jaga dan tidak takut ketika semuanya itu terjadi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau menyingkapkan perkara-perkara yang akan datang, supaya kami kuat dan bertahan di dalam iman. Kami sungguh percaya sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan, menopang hidup kami, menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami pikirkan, perkatakan dan lakukan, semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Penuhilah kami Roh Kudus, dan bimbinglah kami terus untuk senantiasa berada di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.